Selamat malam, senang bisa berada di sini. Saya mulai kembali belajar bahasa Indonesia itu pada tahun 2006. Tadi sudah diceritakan saya buka akun Twitter pada tahun 2006. Tapi sebenarnya bukan pembukaan akun Twitter itu yang membuat saya kembali belajar bahasa Indonesia. Kegiatan saya menulis di Wikipedia bahasa Indonesia itu yang membuat saya kembali belajar bahasa Indonesia. Saat itu saya menguasai dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa pemrograman komputer. Karena saya pemrogram komputer dan atasan saya atau lingkungan kerja saya itu kebetulan orang Belgia dan sehingga saya lebih lancar berbahasa Inggris. Waktu saya tersasar ke Wikipedia bahasa Indonesia, itu saya baru sadar bahwa ternyata keterampilan menulis saya di dalam bahasa Indonesia itu jelek. Ya saya bisa bicara dalam bahasa Indonesia, waktu ngobrol hari-hari itu kan memang kita bicaranya bahasa Indonesia ya. Tapi ternyata menjadi orang Indonesia itu tidak menjamin kita bisa bicara ataupun menulis dalam bahasa Indonesia yang formal. Untuk bicara seperti ini susah banget, belum lagi karena pemrogram komputer ya itu kan males bicara depan orang, apalagi jangankan bicara depan orang. Ngomong sama teman sebaya aja kadang-kadang males, lebih baik ngobrol dengan komputer. Nah, waktu saya menulis di Wikipedia Indonesia, saya insaf, saya kok lebih bisa bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Saya belajar lagi secara otodidak, kemudian ya apa yang saya pelajari itu saya coba bagikan kepada teman-teman di Twitter. Banyak yang tanya, kok bisa ya menghabiskan waktu berjam-jam untuk membalas pertanyaan di Twitter? Saya sekarang, kalau dulu sih mendingan ya, kalau sekarang ini mulai sejak setahun yang lalu itu setiap kali buka Twitter, itu biasanya saya menghabiskan waktu 1-2 jam untuk menjawab semua pertanyaan. Kenapa saya melakukan itu? Alasannya sangat sederhana. Dulu waktu saya kembali belajar bahasa Indonesia itu saya hampir nggak punya tempat untuk bertanya. Susah ya, tahun 2006 mau cari rujukan ke badan bahasa, badan bahasanya nggak punya akun Twitter, punya sih akun Twitter, cuman sepertinya jarang sekali untuk dibuka. Jadi ya belajar sendiri, saya coba cari kenapa sih Anda itu harus diawali dengan huruf kapital, kenapa saya tidak, kamu tidak, lalu kenapa semua kata dasar yang diawali KPST itu luluh kecuali mempunyai. Kenapa begitu? Kenapa ada mengaji dan ada mengkaji? Apa bedanya? Kita jarang sekali kita bilang saya sedang mengaji pelajaran ini. Itu dua kata yang kata dasarnya sama, kaji sama-sama kaji, tapi satu menjadi artinya mempelajari Al-Quran, yang satu lagi artinya mempelajari sesuatu yang lain kan. Nah, hal-hal seperti itu sangat menggelitik. Membuat penasaran, kenapa ya? Pada akhirnya ketidaktahuan itu membuat orang skeptis. Ah udahlah cuekin aja bahasa Indonesia, mendingan belajar bahasa Inggris, rujukannya gampang diperoleh. Tapi saya tuh kalau diperhatikan saya jarang loh mengoreksi kesalahan. Saya bukan polisi bahasa yang mengoreksi setiap kesalahan, bukan begitu. Yang saya lakukan saya hanya menyampaikan bahwa ini yang benar, ini yang sesuai kaidah, kalau mau ikut ya silakan, kalau nggak mau ikut ya nggak masalah. Ada juga orang bertanya, kalau kita ngobrol di Twitter itu apakah mesti berbahasa Indonesia yang baku? Jawaban saya dengan tegas enggak. Saya ibaratkan kalau kita pergi ke kafe gitu ya, kita ngobrol dengan teman, hai apa kabar, bagaimana kabar kamu hari ini? Yang ada dipelototin sama temen kan. Bahasa Indonesia itu harus yang baik dan benar. Baik itu artinya sesuai dengan konteks, benar itu artinya sesuai kaidah. Ada kaidah-kaidah universal yang dimanapun kita menggunakan itu tetap sama. Contoh misalnya, di yang dipisah dan di yang disambung, walaupun kita gunakan di WA dan kita gunakan di tulisan formal, itu sama. Kata di sana, itu walaupun kita tulis di WA maupun kita tulis di tulisan laporan atau sesuatu yang formal, itu tetap dipisah. Nggak ada tuh cerita kita nulis di WA, di sana disambung, udahlah ini kan cuma WA doang. Enggak. Kapitalisasi misalnya, kapitalisasi awal kalimat ya oke lah itu kadang-kadang memang ada orang yang memilih untuk tetap menulis dengan huruf kecil ya. Tapi nggak ada salahnya juga kan kita nulis di WA dengan huruf kapital kan. Kita nulis nama tempat di WA ya karena di WA Jakarta nggak usah diawali dengan huruf kapital. Ya boleh-boleh aja, cuma saya memilih untuk tetap menggunakan huruf kapital. Hari ini yang saya mau lakukan, yang mau saya bagikan kepada teman-teman singkat aja karena waktunya juga pendek. Ini pertama ada beberapa riwayat dan fakta bahasa Indonesia yang perlu kita sadari. Kenapa saya mengedepankan ini? Karena tak kenal maka tak sayang kan. Orang sering bilang bahasa Indonesia itu kalah keren dibandingkan bahasa asing. Sebenarnya kalau menurut saya bukan bahasa Indonesia yang kalah keren.
kitanya aja yang nggak mampu belajar bahasa Indonesia dengan baik. Kosakata bahasa Indonesia itu kaya kok. Kenapa kita terbiasa bilang, Pak meetingnya di cancel, padahal kita punya Pak rapatnya dibatalkan. Karena nggak biasa aja. Nah itu yang berusaha saya tumbuhkan sebenarnya. Berbahasa baku tak mesti kaku. Kita bisa menggunakan berbagai instrumen bahasa untuk kemudian bisa lebih luwes. Dan itu yang menunjukkan identitas kita sebagai orang Indonesia. Buat apa kita ngomong bahasa asing yang bukan bahasa asli kita, sementara kita udah tahu itu kita pasti kalah lah kualitasnya dibandingkan dengan orang asing. Mendingan kita belajar bahasa sendiri, kita kuasai itu kosakata yang ratusan ribu jumlahnya. Di KBBI yang terakhir itu jumlah kosakata bahasa Indonesia 110 ribu, banyak. Lejar, legap, lejas, itu nggak pernah dengar kan? Rudin, itu adalah kosakata kita yang bagus, yang jarang kita dengar, jarang kita pakai. Nah, itu bisa kita gali. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang diperkaya dari berbagai sumber. Hampir semua bahasa menyerap dari berbagai bahasa lain ya. Bahasa Inggris itu gayanya doang, banyak kosakata. Padahal sebenarnya mereka itu banyak sekali menyerap dari bahasa Latin, bahasa Prancis. Remi Silado, salah satu sastrawan Indonesia pernah menulis buku judulnya 9 dari 10 kata bahasa Indonesia adalah asing. Kenapa begitu? Karena betul, hampir semua kosakata bahasa Indonesia itu berasal dari Sanskerta lah, bahasa Belanda, bahasa Tamil, banyak sekali sumber kosakata bahasa Indonesia. Baik atau buruk, kalau menurut saya itu justru baik. Kenapa? Dengan kayak gitu kosakata bahasa kita sangat kaya. Terus kemudian salah satu lagi yang khas di Indonesia, di Indonesia itu peralihan dari budaya lisan menjadi budaya tulis. Budaya tulis kita itu relatif baru, belum lama. Lalu apa akibatnya? Akibatnya adalah ragam bahasa informal dan formal di dalam bahasa Indonesia itu berbeda jauh. Kita tidak mungkin menyebut kamu kepada bapak kita, nggak mungkin kan? Tapi bahasa Inggris mereka bisa menggunakan you untuk menyebut siapapun. Itu kelemahan sekaligus juga kekuatan bahasa Indonesia. Tiap bahasa pasti punya kelemahan masing-masing. Kemudian kalau kita lihat dari sejarah, kapan sebenarnya bahasa Indonesia itu lahir? Kan kita berasalnya dari bahasa Melayu ya. Bisa dibilang tanggal kelahiran bahasa Indonesia itu tanggal 2 Mei 1926. Itu Kongres Pemuda yang pertama yang mencetuskan istilah bahasa Indonesia, dulu disebutnya bahasa Melayu, itu namanya M. Tabrani. Apa dampaknya? Dampaknya waktu itu semua pemuda Indonesia itu kan berasal dari berbagai yong itu kan, yong Celebes, yong Java, yong Sumatera. Mereka saat itu bicara dengan dua bahasa, bahasa daerah mereka dan bahasa Belanda. Saat mereka kongres, mereka berembuk, ini apa nih yang bisa membuat kita bersatu? Akhirnya kemudian lahirlah, oke, kalau gitu coba kita pakai bahasa Melayu awalnya. Terus kemudian bahasa Melayu itu oleh si M. Tabrani ini disebut dengan bahasa Indonesia. Istilah Indonesia itu yang kemudian menyatukan para pemuda kita. Kemudian dari sejak awal abad 2000 sampai sekarang, kita telah mengalami 4 kali perubahan ejaan. Yang pertama itu Van Ophuijsen, itu tahun 1901, itu orang Belanda. Dia hanya berusaha untuk membakukan ejaan bahasa Melayu. Lalu 1947, ini motifnya politik, kita baru merdeka, itu ejaan Suwandi. 1972 itu EYD yang selama ini kita kenal ya. Dan mungkin yang orang belum banyak tahu, itu pada tahun 2015 kita punya nama baru, yaitu PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi sekarang kita bukan lagi EYD namanya. Bahasa Indonesia itu sebenarnya suatu kekayaan untuk kita. Bahasa Indonesia itu alat pemersatu bangsa Indonesia. Tidak semua bangsa memiliki anugerah seperti kita. Kita lihat aja negara tetangga kita Singapura. Mereka itu punya 4 bahasa. Jadi setiap kali ada upacara kenegaraan mereka itu harus mengucapkan bahasa India, bahasa Tamil, terus bahasa Mandarin, bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Kita cukup 1. Saya punya banyak teman dokter ya, itu kalau mereka PTT ke seluruh penjuru Indonesia mereka nggak pernah khawatir. Karena mereka tahu paling tidak mereka bisa bicara dalam satu bahasa yang dipahami oleh seluruh orang di Indonesia. Itu kekayaan yang harus kita syukuri. Kemudian juga banyak orang bilang bahasa Indonesia itu lebih mudah dipelajari dibandingkan bahasa apapun di dunia. Ya nggak apapun lah, itu lebay. Relatif mudah dipelajari. Kenapa begitu?
Pertama, kita itu pembentukan kata di kita sederhana sekali. Kita nggak seperti bahasa Arab yang punya 15 variasi kata untuk disebut kepada perempuan, kepada laki-laki, itu beda-beda kalau bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu sederhana, semuanya sama. Terus kemudian kita juga tidak memakai kala atau tenses. Bahasa Inggris coba mikir, kapan kita pakai do, kapan kita pakai did, kadang-kadang mikir dulu kan. Terus kita bilang bahwa bahasa Indonesia itu tidak sederhana. Kenapa mempunyai itu kok ada variasi, beda dengan pola yang lain. Coba pikir, waktu itu menghafalkan 600 irregular verbs, kata kerja tak beraturan, kita rela nggak? Rela kan? Bahasa Inggris punya apples, tapi dia punya oxen. Kita nggak ragu untuk mempelajari itu. Kenapa hanya mempelajari, mempunyai sama mengkaji, cuma itu doang kok variasinya. Yang lain relatif cukup konsisten bahasa Indonesia itu. Terus kemudian kita juga tidak mengenal gender. Bahasa Prancis, bahasa Jerman itu mengenal gender. Susah. Terus kita juga tidak mengenal perbedaan tekanan. Bahasa Vietnam, bahasa Cina, bahasa Mandarin maksud saya. Itu mengenal perbedaan arti karena tekanan. Bahasa Indonesia sederhana banget, paling membedakan antara marah sama nggak marah kan. Itu pun juga sulit dibedakan, apakah untuk orang Batak agak susah untuk dibedakannya. Terus kemudian kita juga menggunakan alfabet Latin. Itu memudahkan untuk orang karena mayoritas orang di dunia ini menggunakan alfabet Latin untuk penulisan. Jadi kita memudahkan orang untuk belajar bahasa Indonesia. Lalu yang juga cukup penting, kita memiliki pelafalan yang konsisten. Coba perhatikan bahasa Inggris. Huruf O itu dilafalkan di bahasa Inggris tuh banyak sekali kan variasinya kan. Kadang O, kadang A, kadang U, beda-beda. Bahasa Indonesia ya O. Paling kita membedakan hanya E aja. E itu ada yang pepet, ada yang taling. Orang Jawa itu talingnya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Tahu perbedaan antara mengucapkan lele dan lelet? Itu beda loh. Lele, lelet. Perhatikan nggak bedanya? Lele, lelet. Terus huruf F. Orang Indonesia itu nggak bisa ngomong V. Coba ngomong Ivan. Pasti rata-rata nyebutnya F, Ivan. Teman saya orang Bandung, Ipan. Tapi secara umum pelafalan kita itu mudah. Tentu saja ini karena yang ngomong orang Indonesia ya, jadi kita belagu-belagu aja. Nah ini dua kecenderungan yang saya lihat di bahasa Indonesia saat ini. Pertama yang jelas kebanggaan untuk menggunakan bahasa Indonesia itu memudar. Terus yang kedua juga keterampilan berbahasa Indonesia juga menurun. Ya ini buktinya ada beberapa lah yang untuk kebanggaan berbahasa Indonesia memudar, lihat aja spanduk-spanduk di pinggir jalan. Semakin asing yang ditulis kayaknya semakin keren. Padahal belum tentu kayak gitu. Ya nggak apa-apa, maksudnya saya juga nggak anti bahasa Inggris ya. Tapi saat kita punya bahasa Indonesia atau kosakata bahasa Indonesia yang lebih bagus, kenapa nggak coba kita pakai? Terus kalau dari segi keterampilan berbahasa, ini terus terang saya juga baru menyadari bahwa keterampilan berbahasa itu sangat perlu. Itu waktu saya menulis di Wikipedia ya. Jadi antara tahun 2006 sampai tahun 2008 itu saya magabut. Saya makan gaji buta kerja. Saya masuk kantor tapi itu kurang lebih 8 sampai 10 jam kerjaan saya adalah menulis Wikipedia. Ada 60.000 artikel lah kurang lebih yang saya sumbangkan di Wikipedia Bahasa Indonesia. Itu yang paling mengasah keterampilan menulis saya. Lalu antara tahun 2009 sampai 2013 saya dipercaya menjadi editor Google Indonesia. Tiap malam kurang lebih ada 20.000 kata yang saya mesti pelototi. Itu juga yang membuat keterampilan saya, lebih tepatnya kejelian saya untuk melihat kesalahan menulis itu terasah. Baik kebanggaan maupun keterampilan itu menurun. Itu yang sebenarnya saat ini berusaha untuk saya bangkitkan melalui media-media sosial. Saya ingin orang Indonesia itu bangga berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu gak kalah keren dibandingkan bahasa Inggris. Yang jadi masalah itu tadi, kitanya sendiri yang gak mampu untuk berbicara atau menulis dalam bahasa Indonesia yang bagus. Nah ini kesalahan berbahasa yang kalau saya melihat 60% lah orang Indonesia udah bisa membedakan di yang dipisah dan di yang disambung, saya akan berhenti untuk rewel. Ini semua orang galau melihat ini. Ini kesalahan yang sangat mendasar dan padahal gampang, ya nggak gampang banget ya. Cuma maksudnya ada beberapa cara untuk membedakannya. Ini saya tuliskan beberapa kiat. Di yang dirangkai itu awalnya membentuk kata kerja pasif.
berarti dia harusnya punya kata kerja aktifnya ya. Lalu di yang dipisah itu menunjukkan tempat. Kalau ada di itu berarti berada di, lawannya adalah pergi ke. Nah, cara untuk membedakan kedua ini ya gampang. Coba substitusi dengan me dan substitusi dengan ke. Kalau bisa diganti dengan me, itu berarti dia kata kerja pasif. Kalau dia bisa diganti dengan ke, dia berarti kata penunjuk, dipisah. Nah, cuman memang harus diakui bahwa ada beberapa kata yang bunglon. Dia bisa berperan baik sebagai kata kerja pasif maupun sebagai penunjuk tempat. Ini saya lihat contohnya. Dibalik, ini salah satu yang paling membuat orang bingung. Dibalik itu pakai me atau dipisah ke, dipisah atau disambung. Memang ada dua, artinya yang dibalik yang berputar arah itu kata kerja pasif. Jadi dia disangkai. Dibalik yang penunjuk tempat itu ganti dengan kebalik. Artinya sisi belakang. Demikian juga ini juga suka dipakai bercanda ini, dilanggar. Sholat boleh dilanggar, bilangnya gitu. Ya boleh lah, artinya di musola. Boleh. Yang sebelah kanan ya. Ini kesalahan berbahasa yang paling sering saya temukan. Yang kedua, saking cintanya orang Indonesia dengan binatang, kita senang sekali menggunakan merubah. Sebenarnya itu gampang alasannya. Coba deh lafalkan, merubah dengan mengubah. Lebih sulit mengubah. Kita ada beban gitu loh, ngomongnya mengubah. Ada beban di kerongkongan. Merubah itu lancar, rubah gitu kan. Cuma kita mesti sadari bahwa merubah itu ya menjadi rubah. Beda artinya dengan mengganti. Ini kesalahan kedua yang sering terjadi di dalam bahasa Indonesia. Udahlah itu aja kesalahan utamanya. Dua itu dibereskan, insya Allah Indonesia akan maju. Kemudian keterampilan berbahasa ini juga sering kurang kita perhatikan. Kalau kita lihat perkembangan manusia, bayi lahir yang mereka pertama lakukan adalah menyimak kan dari sekitarnya. Mendengar omongan orang tuanya, terus kemudian setelah mereka bisa mendengar, mereka memahami bahwa misalnya kata mama itu menunjukkan orang yang menyusuinya. Kemudian dia belajar berbicara. Selanjutnya setelah itu dia belajar untuk membaca. Huruf itu sebenarnya konsensus manusia. Tidak ada yang menyatakan bahwa bentuk seperti ini itu artinya A. Enggak ada, itu konsensus manusia. Misalnya di bahasa Tiongkok misalnya, itu huruf A-nya berbeda, bahasa Arab berbeda. Jadi manusia itu mesti pertama belajar bagaimana konvensi untuk penulisan suatu bunyi, itu membaca. Kemudian setelah mereka belajar membaca, terakhir mereka belajar untuk menulis. Nah, jadi keterampilan menulis itu adalah keterampilan yang terakhir kali dikuasai manusia. Mungkin itu yang menyebabkan sekarang ini cenderung yang banyak kursusnya adalah kursus menulis. Coba saya tanya, pernah nggak ada yang melihat kursus menyimak? Pernah nggak? Hampir nggak ada ya, hampir nggak ada. Itu yang menyebabkan laki-laki itu seringkali nggak bisa menyimak. Saya pikir begitu. Ini curhat ya, mohon maaf. Jadi saya ini kan ahli bahasa, cuma istri saya tetap saja menyebut saya itu nggak jago menyimak. Oke, pertanyaan berikutnya yang sering diajukan, bagaimana sih Mas caranya belajar bahasa? Mau kembali insaf seperti saya tahun 2006, tenang, gak gampang. Perlu waktu kurang lebih 4 tahun untuk membiasakan diri tidak mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu perjuangan luar biasa. Karena secara otomatis kita biasanya udah ringan aja kita menyebut, Pak meetingnya di cancel. Ini padahal staf baru saya, baru lulus dari SMA, kuliah. Kamu belajar dari mana sih emang waktu lagi di kampus ngomongnya meeting? Nggak tahu sih, kayaknya belajar aja dari teman-teman. Nah, tidak ada larangan untuk bicara dalam bahasa Inggris, nggak ada. Kita memang beruntung kita itu rata-rata triglot, artinya orang yang menguasai 2-3 bahasa. Kita rata-rata dibesarkan dengan bahasa ibu, ada orang Jawa, saya orang Minang kebetulan. Terus kemudian setelah kita bisa bahasa ibu, kita belajar bahasa Indonesia di sekolah. Dan terakhir kita belajar bahasa asing. Jadi hampir, saya nggak tahu statistiknya, cuma saya perkirakan mungkin sekitar 70% orang Indonesia itu triglot. Kita beruntung. Nah, kemampuan untuk bisa memisahkan kapan mesti menggunakan satu bahasa itu sebenarnya menunjukkan keteraturan berpikir. Saya punya banyak teman yang berasal dari Eropa. Orang-orang Eropa itu rata-rata menguasai 4-5 bahasa.
bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Tapi mereka bisa loh membedakan antara kapan mereka mesti bicara bahasa Belanda, kapan mereka mesti bicara bahasa Prancis. Nah, ini sih bukan resep umum ya, ini yang saya lihat, yang selalu saya berikan. Belakangan memang saya banyak memberikan, bukan kursus ya, saya bilang mungkin berbagi pada teman-teman dari berbagai instansi. Kalau kita lihat tataran berbahasa itu dimulai dari ejaan yang paling remeh sampai wacana. Kalau mau, itu sebenarnya kita belajar tuh dari yang paling akhir. Saya dulu belajar bahasa karena saya ingin menulis di Wikipedia Bahasa Indonesia. Itu saya belajar untuk menulis, menyampaikan suatu gagasan. Itu adalah wacana. Ejaan kalau dilihat di sini itu adalah hal yang paling remeh. Bahwa di itu ada yang dipisah, ada yang dirangkai itu remeh banget. Waktu kita bicara itu nggak kelihatan sama sekali kan. Nah cuman banyak orang yang pada akhirnya terjebak kepada kesalahan-kesalahan ejaan. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya pesannya nggak nyampe. Orang sibuk untuk mengoreksi ejaan. Nah itu yang berusaha saya hindari sebenarnya. Artinya mungkin orang saat baru pertama kali belajar euforia ya. Euforia, wah ini salah, ini benar, ini salah. Esensinya sebenarnya bukan itu. Komunikasi itu esensinya adalah menyampaikan pesan. Esensinya itu. Tapi pesan itu juga sama seperti kita makan. Kita bisa saja makan di pinggir jalan asal kenyang, betul? Tapi saat kita makan yang disajikan dengan baik, terus kemudian aromanya enak, itu kan juga kenikmatan makan itu meningkat. Sama seperti kita mendengarkan pesan, pesan itu boleh aja disampaikan dengan bahasa yang acak-adut. Boleh, gak masalah, yang penting pesannya nyampe. Tapi kalau itu disampaikan dengan saat lisannya misalnya disampaikan dengan baik, intonasinya bagus, pelafalannya bagus, atau tulisan itu disajikannya dengan menarik, itu kan jauh lebih enak kan. Saya yakin teman-teman waktu lagi membaca tulisan bisa membedakan antara tulisan yang ditulis dengan baik dan tulisan yang ditulis dengan buruk kan. Enak mana? Enak yang baik kan, bacanya juga enak, itu kayaknya menimbulkan keteduhan di dalam hati. Mohon maaf saya kadang-kadang memang suka lebay. Nah, jadi ini kurang lebih tataran bahasa yang mesti kita kuasai saat kita ingin kembali belajar. Tidak hanya bahasa Indonesia sebenarnya, bahasa apapun. Nah terus ini tadi saya sudah sempat sampaikan, bahasa Indonesia itu berbeda antara ragam formal dan informal. Kita memiliki istilah bahasa yang baik dan benar. Baik, tadi saya sudah sebutkan juga, baik itu artinya sesuai dengan konteks. Kita bicara dengan tukang sayur, kita akan bilang, Pak sayurnya seikat dong. Kita nggak bisa bilang, Pak bolehkah saya membeli sayur seikat? Nggak bisa. Itu artinya sesuai konteks, baik. Benar artinya sesuai kaidah. Saat kita menulis tulisan formal, ya kita menggunakan bahasa formal. Kan? Jadi baik dan benar itu hanya diterapkan di dalam bahasa. Sekarang banyak orang latah, segala sesuatu disebutnya baik dan benar. Di dalam bahasa itu baik dan benar itu memang memiliki arti yang spesifik ya. Nah ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan mungkin bahwa baku itu tak mesti kaku. Ada beberapa instrumen yang bisa kita manfaatkan untuk membuat bahasa Indonesia itu menjadi lebih luas. Yang pertama diksi. Diksi itu adalah kosakata. Jangan malas untuk mempelajari kosakata bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Baca buku. Cuman itu kuncinya. Jangan baca status melulu. Karena rata-rata penulis status itu diksinya saya nggak bilang terlalu kaya ya. Tapi mungkin Fiersa Bersari misalnya, itu boleh lah. Beliau itu memang diksinya luar biasa. Intinya perkaya kosakata. Karena saat kita menggunakan berbagai variasi kosakata, itu juga tuturan kita, tulisan kita itu akan terasa lebih luas. Kemudian struktur. Struktur kalimat itu bisa diatur. Tidak mesti kita SPOK, nggak mesti, bisa kita balik. Lalu kemudian intonasi. Nah ini mungkin lebih ke ragam lisan ya. Intonasi itu sangat memengaruhi bagaimana orang memersepsikan apa yang kita sampaikan. Naik, turun, mengatur tempo. Itu sangat bermanfaat untuk membuat bahasa kita tidak terlalu kaku. Terus kemudian ada yang istilahnya fatis. Ini keren-kerenan aja. Ini sebenarnya gampang, semua orang pasti pakai setiap hari. Dong, deh, sih. Itu namanya kategori fatis. Itu kosakata yang gak ada artinya. Sebenarnya nggak ada artinya secara gramatikal, secara leksikal, secara kamus itu nggak ada artinya, tapi itu kita pergunakan untuk menyampaikan pesan tertentu. Coba rasakan, apa bedanya ih, ah. Beda loh. Kamu gitu kamu gitu ih, kamu gitu
Beda-beda kan? Ada yang normal, terasa, ada yang enggak. Nah fatis itu sangat bermanfaat untuk menyampaikan emosi. Sangat bermanfaat. Itu akan membuat juga tulisan kita, tuturan kita terasa lebih luas. Kemudian, nah ini yang mesti diperhatikan dengan hati-hati. Ada yang namanya alih kode, itu code switching. Kadang saat kita bicara dengan khalayak, misalnya saya lama di Bandung, 10 tahun saya di Bandung. Jadi kadang-kadang saat kita ingin bicara, mendekatkan diri dengan hadirin, kita menggunakan bahasa yang dikenal oleh mereka. Itu siapa namanya, Bapak Nelson Mandela itu bilang, saat kamu bicara kepada orang dengan bahasa yang mereka mengerti, itu kamu akan masuk ke otaknya. Tapi saat kamu bicara dengan bahasa mereka, kamu akan masuk ke dalam hatinya. Ya artinya saat kita bicara dengan bahasa yang memang ini bahasa gue nih. Saya pernah nyasar ke puncak gunung di Swiss. Terus kemudian dari jauh saya dengar, kamari kemana maneh? Waduh, itu tuh rasanya tuh kayak apa ya? Saya dapat teman hidup gitu loh. Itu luar biasa. Saat teman-teman bicara depan publik, menulis sesuatu, itu bisa juga menggunakan bahasa yang dekat dengan hadirin. Tentu saja rasanya sih jarang ada orang Indonesia yang dekatnya itu adalah bahasa Inggris ya. Bahasa daerah mungkin iya. Nah, ada dua istilah. Satu itu alih kode, satu lagi campur kode. Yang saya tidak sarankan adalah campur kode. Alih kode artinya satu kalimat, satu bahasa. Itu boleh. Tenanawan nyampur bahasa Sunda. Tapi usahakan jangan dalam satu kalimat itu kita menggunakan dua bahasa. Itu menunjukkan bahwa kita nggak mampu untuk memilih kosakata yang tepat. Terus kemudian yang terakhir, emoticon. Itu senjata yang luar biasa. Saat kita menulis WA, kalau nadanya kaku, diakhiri dengan titik, orang merasa bahwa kita marah. Tapi coba diakhiri dengan senyum. Nah, ini kurang lebih beberapa kiat dari saya bagaimana caranya meluaskan bahasa Indonesia. Yang terakhir pesan sponsor, tadi saya sudah sebut, bahasa kita itu beruntung bahwa kita triglot. Jadi utamakan bahasa Indonesia, kemudian kita juga ingat tolong lestarikan bahasa daerah, dan yang terakhir kita harus menguasai bahasa asing. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja Bukalapak.